Mama, lihat sini, Mak. Mak. Terus ngeliat aja yang nggak gelem. Ada lebih tinggi lagi bapaknya. Penari-penari Arab apa Madura? Arab apa Madura? Tidak ada yang Arab. Oke. Udah makan belum? Dia
bahagian ke atas. Di bawah supir. Masuk di bawah. Di bawah supir aja. Munaira. Nggak bisa, namanya udah dalam diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita insya Allah akan melaksanakan city tour yang sudah terprogram dari Travel Aviator. Di antaranya insya Allah kita akan mengunjungi tempat yang bersejarah, ya Allah, yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan, marilah kita baca doa sabar terlebih dahulu, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya salam sallimna ya Allah, sallim awladana ya Allah, sallim ahlana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah semuanya pada sehat.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri kuntu syafa'ati. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati dan saya muliakan ibu pondok kita, yaitu Ibu Haji Al-Fatur, dan juga guru kita, Guru Ilham, yang saya hormati. Mohon maaf sebelumnya Guru, saya minta waktunya. Ini mic dipegang saya, dan insya Allah setelahnya nanti Guru. Saya dulu Guru. Semua jemaah, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah yang Allah muliakan, puji syukur alhamdulillah. Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menolong kita, yang telah memberikan kita hidayah, ma'unah, pertolongan, sehingga kita pada saat ini diberi nikmat yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat terpanggilnya ke Baitullah. Alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Nanti ada yang kedua. Masih sehat kakinya Bu? Masih siap Bu? Ya sakit ya? Sakit. Makanya kemarin saya bilang kalau kesini niatnya mau cari sensasi baru, salah alamat. Di sini tempatnya capek, subhanallah, cuma satu kali kalau saya Bu, kaki ini sudah nggak kerasa Bu. Ya, tapi alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Dengan sehat kita bisa makan dengan enak. Coba sakit gigi, makanan sudah tidak enak, benar. Jika kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Contoh, gigi kita dari kecil nggak sakit-sakit, kalau sudah umur 40 jadinya sakit. Berarti sakitnya cuma hanya saat umur 40, nah 40 tahun itu nikmat Allah yang diberikan. Halo, assalamualaikum. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah memperjuangkan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah berjuang demi kita umatnya agar terbebas dari belenggu kejahiliaan, agar terbebas dari alam yang penuh dengan kesesatan, dibawa ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan Islam dan iman, alam yang penuh dengan kedamaian, yakni adanya ajaran agama Islam. Bapak Ibu, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah, insya Allah saat ini, hari ini, pagi ini kita akan melaksanakan city tour kemana aja Ibu? Bu, city tour kemana aja? Kita akan ke Masjid Nabawi, ya. Kita nanti akan ke Jabal Uhud. Masya Allah, dari sekian banyaknya jemaah 51 gak ada yang baca grup, tapi jam 7 kumpul semua. Bingung saya ini. Ini disuruh pakai seragam semua, tapi ditanya mau kemana nggak tahu. Padahal yang kita kunjungi itu saya tulis dengan huruf yang paling besar loh, nggak ada besar lagi di HP saya itu. Masya Allah, gagal saya kasih hadiah semuanya. Iwa.
Suya mudir, ana ma fi kalam sejarah Jabal Sur Taiji. Ewa, tunazal mudir. Jabal Sur. Mahal apa? Masya Allah. Maafi mahal apa kullu ana ziarah kullu iji kullu. Ewa, hina kapal mugam-mugam min tutan bina. Maaf ya, kita ada maaf mau dibina perlu jual. Anak maaf bila bualina, anak maaf jadi. Ya perhatikan Bapak Ibu yang di sebelah kanan kita itu Bu, itu yang tinggi itu yang namanya Jabal Sur. Jabal apa Bu? Jabal Sur, sejarahnya begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam karena menghindari kejaran dari orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Jadi sejarahnya ini sudah sampai Bu ya, ntar ya, penasaran ya. Setelah iklan berikut ya. Terlalu dekat jarak dari Misfalah ke Jabal Sur, jadinya nggak sempat diceritain. Tapi insya Allah nanti nggak ada sejarah yang dibuka belum ya. Iklan dulu turun ya. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah ini masih sepi Bu, kita ditakdirkan untuk turun di sini. Biasanya nggak turun di sini karena padat gitu. Sekarang alhamdulillah. Masih semangat Bu. Ucapan adalah doa. Coba bilang doa sehat. Sehat. Sama kami. Ini masuk buah hilang Makkah Madinah. Oke. Ini buah lagi aja palsu gambar buah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di bus tidak sempat saya ceritakan. Nah ini Bapak Ibu, tempat yang sangat bersejarah di kota Mekah, yaitu yang dinamakan Jabal Sur. Ya, Jabal Sur sejarahnya begini. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggalkan oleh Khadijah, dan setelah itu ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, maka kehidupan Rasulullah itu terancam. Halo Bu, dengerin. Nanti kalau kita pulang yang ditanya bukan harga emas, yang ditanya paling sampai mana saja, bersama guru Ilham dibawa kemana aja. Itu bener Bu, bener kan guru? Dibawa kemana aja sama travel Alfiatur. Nanti nggak tahu Jabal Sur, ustadznya yang disalahin. Saya sudah terkenal di sana soalnya. Ya, jadi ya sejarahnya Rasulullah itu ditinggalkan pertama istrinya yaitu Siti Khadijah, kemudian ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib.
Kemudian Rasulullah itu oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya, abu-abu yang ada di sana, abu-abu ingin memperhentikan dakwahnya Rasulullah, ya, ingin memperhentikan dakwahnya Rasulullah. Bersama Rasulullah direncanakan dengan berbagai macam cara. Akhirnya Rasulullah SAW pada suatu ketika direncanakan menuju gunung. Pada malam Jumat tersebut direncanakan gunung dan Allah perintahkan ketika Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, nah setelah itu diberikan perintah di oleh baginda Rasulullah dalam kota Madinah itu ke sana. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung ke sana untuk menghindari kejaran dari orang kafir tersebut. Maka Rasulullah itu lewat sini. Menghindari kendaraan, seandainya lewat sana langsung dikejar. Maka Rasulullah naik ke puncak Jabal Sur itu bersembunyi beserta sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini Jabal Sur namanya. Pertama yang saya catat di atas 01 Jabal Sur, tapi tidak ada yang baca. Alhamdulillah nggak apa-apa, tapi besok menaik kalau nggak mau itu, kalau nggak dibaca. Nah, di atas itu ada sebuah lubang kecil. Tidak gua besar enggak, dinamakan dengan gua sur, bukan gua lebar, tapi ada sebuah lubang yang cukup hanya dimasuki 2 orang saja. Nah, Rasulullah di sana bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa AC, tanpa kayu, begitu panasnya perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan siapa? Ummati. Maka dari itu kita banyaklah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kita berkomunikasi dengan beliau. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya coba apa Ibu? Ada yang mau naik? Ada. Silakan, nanti saya tinggal. Ini naik, kalau naik ini sekitaran 2 jam setengah, nanti turunnya boleh semenit. Nah, di sini nggak ada amalan khusus yang harus kita baca. Ini cuma hanya mengenang sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Jadi di sini berfoto dulu bersama, mengambil dokumen sekaligus laporan. Kalaupun ini kedua travelnya ikut, saya harus laporan penting, ya Pak ya, biar aman itu nggak kepikiran. Jadi foto dulu bersama sebagai kenangan. Setelah itu saya kasih waktu 5 menit untuk berkeluarga. Ya. Sekarang fotonya bersama dulu. Sekaligus di sini baca selawat nanti. Jabal Sur gambar sini aku kasih buah.
Kalau jemaah haji atau jemaah umroh tidak mendengarkan sejarah, nanti ada tamu mau disuguhin apa? Kalau bukan sejarah, nggak mungkin tetangga kita nanyain harga emas. Walaupun beli emas sekilo nggak mungkin ditanyain. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejarah tentang Jabal Sur yaitu diawali dari sejarahnya kota Mekah terlebih dahulu, ya Bu ya. Pertama Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Siapa Bu Nabi Adam dan Hawa? Siapa yang bilang Asep tadi itu? Adam dan Asep katanya. Siapa yang bilang? Adam dan Hawa. Setelah itu Allah turunkan dari surganya Allah gara-gara Adam, gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah, ya. Secara singkatnya begitu. Setelah itu Nabi Adam berada di kota Mekah. Di sana pada saat itu Nabi Adam mempunyai 2 putra dan 2 putri. Dan di situ dinikahkan oleh Nabi Adam, kakaknya dinikahkan dengan adiknya, adiknya dinikahkan dengan kakaknya. Pada saat itu kenapa boleh nikah bersaudara? Dikarenakan tidak ada lagi, Bu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu pada masa Nabi Adam beserta umatnya, orang-orang di sana bertauhid kepada Allah dan mengimani bahwasanya nabinya Nabi Adam dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian orang itu menyembah Allah, Ibu. Nabinya Nabi Adam, dan beberapa puluh tahun kemudian orang itu kembali tidak bertuhan, kembali menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah makanan dan lain sebagainya. Maka di sanalah tibalah masanya Nabi Nuh alaihi salam. Halo Bu, assalamualaikum. Kalau salam saya nggak dijawab, saya bacakan doa tidur nanti. Ya, saya gini-gini ini Bu. Jadi pada masa itu tibalah masanya Nabi Nuh. Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi dan sekaligus menjadi rasul. Nabi itu, kalau nabi firman Allah itu untuk diri sendiri, akan tetapi kalau rasul harus didakwahkan kepada umatnya. Maka di sana dipilihlah Nabi Nuh sebagai nabi dan utusan Allah. Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah 310 tahun, cuman hanya mendapatkan 10 orang saja. Masya Allah, saking bandelnya orang pada saat itu, Bu. 310 tahun, bayangkan. Itu cuman hanya dapat 10 orang saja. Maka di sana Allah murka kepada umat dari Nabi Nuh tersebut. Lalu Nabi Nuh di sana Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal di atas gunung. Di sana pada saat itu, Ibu, untuk diminum saja sulit air, untuk dimakan, untuk masak sulit, untuk nyuci baju sulit. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal di atas gunung. Maka di sana orang yang tidak beriman kepada Allah menertawakan, Ibu. Menertawakan, ini orang yang namanya Nuh ini sudah ngada-ngada, ini sudah mulai gila. Bahkan di sana yang lebih parahnya, Nabi Nuh itu punya seorang anak yang bernama Kan'an, dan istrinya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh, bahkan ikut-ikutan mengatakan bahwasanya bapak saya sudah gila. Karena tidak ada keyakinan di dalam hati bahwasanya Nabi Nuh adalah utusan Allah dan Nabi Nuh adalah Nabiullah. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah terjadi kapal tersebut? Orang yang beriman kepada Nabi Nuh semuanya disuruh naik ke dalam kapal, dan hewan-hewan semuanya dinaikkan ke dalam kapal tersebut. Subhanallah, setelah itu datanglah banjir, dan Kan'an dan istrinya Nabi Nuh ikut tenggelam dalam banjir tersebut. Artinya apa yang harus kita ambil dari sejarah Nabi Nuh? Kalaupun kita anaknya Habib, maaf guru, kalaupun kita anaknya guru, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mentang-mentang anaknya Habib, jangan mentang-mentang anaknya kiai, di hadapan Allah kita
sama. Yang membedakan adalah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita contoh yaitu Nabi Nuh, putra seorang nabi, Bu, Allah tenggelamkan. Apalagi cuman hanya putranya ibu-ibu petani durhaka. Jangan coba-coba, Bu. Putra Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, anaknya ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Setelah itu tibalah masanya Nabi Mekah kembali kosong, Ibu. Nah, karena Mekah kembali kosong, setelah iklan berikut saya lanjutkan. Saya mau beli air sama roti dulu. Ya. Bun, sudah beli rotinya, Bun? Waduh. Halo, assalamualaikum. Sampai mana ceritanya tadi? Oh, punya anak durhaka, itu aja yang ingat ya. Nah, jadi sejarah dari Nabi Nuh tersebut, kalaupun putra seorang nabi, jika tidak beriman kepada Allah, Allah tenggelamkan dalam banjir yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh. Ya, Bu ya. Setelah itu kosong Mekah, Ibu. Mekah kembali kosong, tidak berpenghuni. Halo, Bu, assalamualaikum. Mekah kembali tidak berpenghuni, Bapak Ibu. Setelah itu tiba masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi siapa, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarahnya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai istri 2. Berapa istri Nabi Ibrahim, Bu? Suaminya itu berapa? Di sampingnya itu, Pak, 2 katanya. Awas, Pak, hati-hati, Pak. Istri kita itu rajanya sejarah, Pak. Subhanallah. Kalau sejarah tanya ke ibu-ibu ini, kejadian yang 5 tahun yang lalu kalau bertengkar sekarang diungkit. Betul. Nah, Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri, Pak, yang bernama Siti Saroh dan Siti Hajar. Jadi Pak Haji kalau istrinya 1 nggak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, ya harus cari 2. Nah, 1 yang di sini. Ya, fokus pada sejarah, bercandanya sudah. Nabi Ibrahim itu memang benar, Bu, punya istri 2. Gimana bahasnya saya orang ini memang isi. Namanya Siti Hajar dan Siti Saroh. Pada suatu ketika mungkin Siti Hajar dan Siti Saroh itu ada perselisihan hati. Apa perselisihan hati itu? Bertengkar. Ada bertengkar antara Siti Hajar dan Siti Saroh. Kemudian Siti Hajar oleh Allah diperintahkan untuk dibawa ke kota Bekah yang saat ini dinamakan dengan kota Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu mempunyai anak yang bernama Ismail yang masih bayi. Kemudian dibawa dari negaranya, Ibu. Bisa dipahami bahasa saya? Kalau nggak paham saya pakai bahasa Samarinda ini. Ya? Kalau nggak paham lagi saya pakai bahasa Arab. Nah, oleh Allah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya yang bernama Hajar. Berangkatlah Nabi Ibrahim beserta istrinya yang bernama Hajar dan kemudian bersama anaknya yang bernama Ismail yang masih bayi. Kemudian berjalan dari negaranya. Setelah itu tumpangan dari Nabi Ibrahim itu tidak mau jalan, Ibu. Berhenti di sebuah lembah gunung yang kering, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Maka di sana Nabi Ibrahim langsung menurunkan istrinya. Siti Hajar itu ditinggalkan, Bapak Ibu, diturunkan di tengah gurun yang tidak apa-apa, batu semua. Dulu batu semua di sana itu, Bu. Di Ka'bah itu batu semua dulu. Ada Jabal Umar, Jabal Bubis, Jabal Ajiyad, pokoknya Jabal Ka'bah, banyak di sana gunung semua.
semua. Jadi letaknya Ka'bah itu di antara gunung-gunung, di lembah gunung. Maka diturunkan di sana Siti Hajar beserta anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Di saat perjalanan, Siti Hajar itu selalu bertanya kepada Nabi Ibrahim. Misalnya manggilnya Kanda, Kanda mau dibawa kemana saya Kanda? Dia manggilnya Ayang. Ayang mau dibawa kemana saya Ayang? Akan tetapi di sana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk merahasiakannya. Tidak menjawab Nabi Ibrahim, ibu mau dibawa kemana? Kalau ibu nggak mau dibawa kemana, pasti suaminya udah dipukul dari belakang. Ya kan? Nabi Ibrahim enggak. Bertanya terus Siti Hajar, akan tetapi Nabi Ibrahim itu merahasiakan mau dibawa kemana. Akhirnya diturunkanlah, sampai diturunkan, kemudian diturunkan beserta anaknya yang masih kecil, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu balik kepada Siti Sarah, balik ke istri tuanya. Halo Bu, balik ke istri tuanya. Kemudian beberapa tahun kemudian sampai Nabi Ismail itu dewasa itu, sampai Nabi Ismail itu menginjak dewasa, didengarlah oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, didengarlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya anaknya sudah menikah dengan orang kabilah Jurhum pada saat itu. Didengar, kemudian datanglah kembali Nabi Ibrahim itu datang ke istrinya, ke Siti Hajar. Kemudian datang, akan tetapi datangnya Nabi Ibrahim itu, datangnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail tidak mengetahui Bapak Ibu. Setelah itu datang langsung ke menantunya. Maka di sana Nabi Ibrahim setelah datang ke menantunya, menantu Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu istri dari Nabi Ismail. Istri yang pertama dari Nabi Ismail itu cerewet Bu. Halo? Tahu cerewet Pak? Ngomel terus. Ngomel terus, nggak ada apa ngomel, nggak ada apa ngomel. Itu perempuan yang ngomel terus itu, saya sendiri. Jadi semua kejelekan Nabi Ismail itu diceritakan Mbak kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan di sana, ghayyir ashabas sabah. Dipesankan kepada menantunya, pesan ini tolong disampaikan kepada suaminya, yaitu Nabi Ismail. Maka setelah menyampaikan lafaz ghayyir ashabas sabah, maka di sana langsung menceraikan. Artinya apa? Rubalah tangga menuju rumah. Langsung diceraikan oleh Nabi Ismail setelah menerima pesan tersebut. Kemudian beristrilah kembali Nabi Ismail itu dengan wanita Jurhum lagi. Nah, istri yang kedua itu dites lagi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian datang, nah istri Nabi Ismail yang kedua itu wanita yang solihah. Selalu bersyukur dengan keadaannya, selalu bersyukur bahwasanya Nabi Ismail orangnya begini, intinya dipuji, suaminya itu dipuji. Maka di sana Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan bahwasanya janganlah engkau rubah tangga menuju rumahmu. Artinya jangan ceraikan istri kamu yang kedua ini. Artinya apa sejarah dari Nabi Ibrahim yang harus kita ambil Bapak Ibu, bahwasanya untuk keluarga anak kita itu kita jangan lepas tangan. Ya Pak ya? Akan tetapi jangan terlalu ikut campur. Misalnya nggak punya ikan diikut campurin, diomelin. Jangan, misalnya untuk kebaikan. Itu harus ikut campur kita. Artinya jangan terlalu ikut campur juga. Kasihan anaknya tertekan pada kurus-kurus mantu sama anaknya nanti. Ya? Halo Bu. Alhamdulillah Ibu, setelah datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah ditinggalkan Siti Hajar, alhamdulillah karena wanita yang sangat solihah. Siti Hajar itu sangat solihah. Kalaupun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berapa puluh tahun, kemudian kembali lagi Nabi Ibrahim, subhanallah, diterima dengan baik. Jujur, ini lagi berumroh semua ya, tak boleh bohong nih. Seandainya ibu ada posisi Siti Hajar, ditinggalkan berapa tahun, dibuang di hutan, balik lagi, suaminya diapain? Oh, coba, Pak,
pelajaran buat kita ini. Yang digorok katanya itu. Mau seperti Siti Hajar? Bu, mau seperti Siti Hajar? Mau ya? Jauh? Allahumma shalli ala Muhammad. Akan tetapi wanita yang sangat solihah Siti Hajar, Bapak Ibu, menerima Nabi Ibrahim dengan baik, menerima kembali Nabi Ibrahim karena dibuangnya Nabi Ismail tersebut. Nabi Ismail beserta Siti Hajar tersebut atas perintah Allah. Kalau ibu-ibu dibuang bukan atas perintah Allah karena mau nikah lagi. Makanya setuju kalau misalnya ketemu lagi di golong itu. Allah. Setelah itu di masa Nabi Ibrahim sampai di masa Nabi Ismail, orang itu bertauhid kepada Allah. Nabinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu semuanya menjadi rasul, ya, jadi rasul semua, jadi utusan Allah. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian tibalah masanya Abu Jahal, Bu. Di Abu Jahal itu viral di sini. Tapi kalau viral biasanya kan ibu-ibu ikut viral, ya. Itu yang viral-viral. Kalau punya cucu jangan dikasih nama Abu Jahal, Bu. Ya. Artinya Abu Jahal itu Abu Bengek. Ya. Abu Bebrok. Jangan dikasih nama Abu Jahal, jangan ikut-ikutan viral. Subhanallah, ini sudah dapat ke Arafah. Alhamdulillah. Sejarah Jabal Surnya belum. Nanti sambung, Bu, ya. Ini Arafah, Ibu. Semoga kita nanti ditakdirkan oleh Allah haji di sini dengan cara Allah yang terbaik, ya, dengan cara Allah yang terbaik. Kalau sudah Allah menentukan cara yang terbaik, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semoga kita ditakdirkan untuk hadir di sini pada tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah. Amin Allahumma amin. Arafah ini sejarahnya yaitu pertama kali berjumpanya saling mengetahui Nabi Adam dan Hawa setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipisahkan oleh Allah karena melanggar larangan Allah, kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surganya Allah. Halo, Bu. Kemudian Nabi Adam itu dipisahkan oleh Allah, ada yang mengatakan 40 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 200 tahun. Mana yang benar? Semuanya benar, semua ada kitabnya. Ya, Bu, ya. Jadi yang benar dua-duanya benar. Yang benar, yang paling benar yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Nabi Adam, Bapak Ibu, diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah dan India itu jauh. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kalaupun Nabi Adam diturunkan di India, Ibu, Nabi Adam tidak pernah mengeluarkan lagu Tumpah Syai. Bu, siapa yang mengeluarkan lagu Tumpah Syai itu lagu yang gini dulu. Tumpah Syai, Yunus Kurai, siapa yang mengeluarkan? Yang ngarang lagu Tumpah Syai siapa? Siapa? Sahrul Khan katanya. Apa yang dibaca Nabi Adam pada saat diturunkan dari surganya Allah? Gak hafal. Kalau Tumpah Syai siapa yang nyanyi? Sahrul Khan. Parah ini. Akan tetapi Nabi Adam diturunkan di India, di Abwa. Kalimat yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihi salam selama 40 tahun, selama 200 tahun, apa yang diucapkan? Yaitu kalimat Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halo, assalamualaikum. Saya di sini ditugaskan ngomong, ya. Kalau nggak ngomong sama Bu Alfi nggak digaji, apalagi Bu Alfi ikut. Ketawa kita hampir nakal. Hati-hati saya kalau ada seperti guru Ilham ini, saya deketin terus, Bu, biar gak lapor ke Bu Alfi. Masya Allah. Nah, disinilah tempatnya saling mengetahui, Bapak Ibu, saling bertemu, bertatap muka. Oh, di sana ada.
ketemu nah dilihat Nabi Adam melihat Siti Hawa, kemudian Siti Hawa melihat Nabi Adam, ketemunya di sini. Kemudian setelah itu sama-sama menuju ke Arafah ini. Kemudian bertemulah di sebuah gunung yang dinamakan Jabal Rahmah, Jabal Cinta, Jabal kasih sayang, artinya gunung cinta, gunung kasih sayang. Maka pada saat kita berada di sini Bapak Ibu, nanti doanya yang punya suami hati-hati, ikutin ya. Jangan amin-amin terus Bu. Allahumma sid sauji amin. Allahumma sid sauji amin. Jangan amin terus. Itu artinya ya Allah tambahkan istri saya, tambahkan istri saya. Jangan amin kalau ibu nggak mau dimadu. Tak rela. Dah malu dah ada bolpis nanti kan. Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hati suami ini nanti doanya Allahumma sid sauji amin kata istrinya. Mau jadi jodoh. yang belum punya jodoh boleh minta di sini. Mintalah yang terbaik, jangan yang cantik Pak. Cantik bisa pudar, akan tetapi yang terbaik insya Allah menemani sampai mati. Amin Allahumma amin. Ayo ibu, kita turun sini tur dulu. Tempat toilet kan? Iya. Iya. Tapi bilang ke Ami dulu. Ayo ikut. Ada toilet, cuma nggak ada air. Murah. Enggak, harus satu dia sana, matanya dia baru juga.
Toilet sini Pak. Tuh. Ini belok. Nunggu kumpul. Ya, payungnya di bawah. Belum. Nanti aja masih sehat aja Pak. Iya, Bang. Situ sehat nih. Mari jam 8. Ya Bapak Ibu, setelah nanti saya kasih waktu yang mau naik boleh, yang tidak sakit kaki boleh naik, saya kasih waktu nanti naiknya itu 15 menit ya. Ya. Ayo biara dulu. Yaitu guru ilham ya. Nah, pertama kita dokumentasi dulu, foto bersama, kemudian doa. Setelah itu dilanjut dengan mungkin ada yang mau naik atau mungkin ada yang mau balik ke bis ya. Kami tunggu di bus ya, yang naik boleh, yang itu naik ke sana itu yang bertemunya Nabi Adam dan Hawa di atas itu Bu. Nabi Adam dulu katanya duduk aja di sini nih. Dan Nabi Adam besar bukan kayak kita Bu. Ya. Jadi Nabi Adam beserta Siti Hawa itu bertemunya di sebuah gunung yang bernama Jabal Rahmah. Nah perhatikan ini Bu, ini di sekeliling ini ada pagar ini lihat, dan di sana itu ada yang dikurung, itu namanya Bi'rin Subaidah. Ya, Bi'rin Subaidah ini dulu isinya itu aliran air Bu, yang dibangun oleh istri dari Harun al-Rasyid yang bernama Subaidah. Subaidah itu tidak hidup di masa Rasulullah, akan tetapi ikhlas menginfakkan hartanya sampai 1.500 dinar untuk membangun ini. Zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu menghabiskan 1.500 dinar untuk kepentingan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, karena pada saat itu kekurangan air ya. Misalnya ada yang maksa foto di atas, jangan mau ya, jangan mau, buang aja. Kalau dipakein surban, kalau maksa buang Pak, nggak apa-apa, daripada di foto harus bayar 100.000 satu foto. Kalau 10 sejuta, jangan mau di foto ya di atas nanti, kalaupun dipaksa buang surbannya nanti, nggak apa-apa ya. Sallallahu
Kok nggak kelihatan? সুন্দর করে বুঝাইছি কেউ বাংলা দিয়া Katanya umumnya tadi betul di sini sama di Mekah dia kepanas pun tetap agak dingin. Ini tempat haji itu kata di Rapah itu di Rapah yang tadi. Kalau haji naiknya itu ya ke sini ya di daerah ini yang kita aman. Rapah ya Arafah nih. Itu nggak Arafah kan? Aku malah berat kalau gitu ya, kalau kayak gini malah enak, ringan kali. Ayo, aynal al gel. Şey ya, sizi yol yakına. Patumu anu dipasang dulu.
Mentor mas. Kalau turun gampang. Miring. Bisa mengecek. Jadi. Abang kasih. Wah, gue yang ini juga. Ini dia buat begitu kan. Ini phone untuk كده في راسك شوف هو سيد عايز Nih. جيش ويش هلا سويس Halo guys, kami dari Madinah. Saat ini kita ada di destinasi yang kedua. mana tuh? Foto di sini. Atas ya? باشه چشم خالی اینجا استاچو Kamu dah hawa. Mu apa sih Miki? Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah Alhamdulillah ya Allah. Enak kan? Kita sampai di bawah ini.
Alhamdulillah. Хватит, что будет стакан. Дай манги в лайке. Yo calculo las municiones. Kita doang.